puji Tuhan. Shalom. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Baik, ada yang baik, ada yang luar biasa, ada yang biasa aja, nggak apa-apa ya. Tapi di luar hujan deras, tapi puji Tuhan kita boleh hadir di tempat ini untuk memuji, menyembah Tuhan. Haleluya. Baik, saya mau ucapkan selamat datang di ibadah sore atau ibadah kedua GBKP Tanjung Priuk. Mengucapkan selamat ibadah. Boleh salam kiri kanannya katakan Tuhan Yesus baik. Boleh kasih senyum yang terbaik. Oke. Haleluya. Kita angkat nih, saya tadinya ekspektasi saya ada banyak permata, tapi permata mana suaranya, boleh angkat tangan nggak permata? Mana yang masih permata? Oh, ada dua di atas. Yang jiwanya masih permata, mana yang jiwanya? Oke. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita mau angkat pujian denganmu Tuhan. Ini mungkin memang agak lebih ngebeat gitu ya, tapi nggak apa-apa. Saya yakin semua kita di sini berjiwa muda, amin. Amin. Kita angkat pujian ini denganmu Tuhan. Boleh sambil bertepuk tangan. Buat Tuhan, ku diberi kuasa. Ini masih ngebeat lagi, tapi nggak apa-apa. Biar kita sedikit olahraga gitu ya, biar nggak kedinginan ya. Kita angkat pujian ini, ku diberi kuasa. Boleh sampai tepuk tangannya di atas kepala.
Tuhan kita. Haleluya. Udah capek belum kira-kira? Belum. Saya itu nggak boleh. Kalau saya itu mungkin boleh duduk nggak apa-apa ya. Tapi kalau Moria, Mamre, Permata masih kuat lah ya. Oh ya udah nggak apa-apa, Mamre juga duduk boleh. Ya udah nggak apa-apa, boleh silakan duduk deh, nggak apa-apa. Oke. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita memasuki ibadah kita pada sore hari ini, mari siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita angkat pujian ini, Kau tetap Allah. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini Bapak. Kami tahu bukan karena kebetulan kami boleh ada di tempat ini untuk beribadah. Hati kami haus Tuhan akan Engkau. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami memerlukan Engkau Tuhan. Haleluya Bapak. Betapa dahsyat Engkau Tuhan.
Izinkan kami boleh menyembah-Mu Tuhan, menaikkan setiap pujian kami kepadamu Bapa. Terima kasih, kami sungguh bersyukur. Terima kasih untuk semua hal yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Dan hari ini kami rindu untuk dipuaskan, kami rindu untuk dilengkapi dengan kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan Tuhan. Kiranya Engkau yang menibakan mereka sampai tempat ini dengan selamat. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk beribadah hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, atas nama Majelis Jemaat, kami menyambut saudara-saudari dengan shalom dan selamat hari Minggu. Khusus untuk saudara-saudara kami yang baru pertama kali hadir beribadah di gereja kami ini, kami sambut dengan kasih. Kehadiran saudara-saudari menyempurnakan sukacita ibadah kami. Di awal ibadah ini, mari kita dengarkan warta jemaat tentang perjalanan jemaat Tuhan. Demikian juga rencana pelayanan di hari yang akan datang. Shalom, selamat sore dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Warta jemaat, mari kita buka halaman 5. Halaman 5 untuk ibadah kita tanggal 13 April 2025 untuk ibadah sore kita akan lakukan mulai jam 17.30 ya. Kita agak mundur setengah jam dikarenakan Majelis GBKP Runggun Tugu melaksanakan musyawarah sidi, musyawarah ngawan ya, musyawarah ngawan. Untuk selanjutnya kita buka halaman 9. Halaman 9, warta Majelis Runggun 1.1 diingatkan kepada kita semua jemaat GBKP Majelis Tanjung Priuk untuk amplop persepuluhan sudah bisa kita ambil untuk diserahkan hari Minggu tanggal 13. Jadi marilah kita semua jemaat supaya mengambil bagian. 1.2 diberitahukan kepada kita setiap awal bulan dilakukan setiap awal bulan Minggu pekabaran Injil ataupun PI dilakukan kolekta ekstra untuk membantu dana detaser klasis Pancur Batu. Oleh sebab itu minggu ini tanggal 6 April 2025 kita akan nanti melakukan persembahan ke depan. 1.3 rapat PPMR GBKP Tanjung Priuk dilakukan hari tanggal Senin 7 April 2025 jam 18.30 tempat di gereja GBKP Tanjung Priuk. 1.4 sidang Majelis Runggun GBKP Tanjung Priuk dilakukan hari tanggal Jumat 11 April 2025 jam 18.30 tempat GBKP Tanjung Priuk sebagai tuan rumah sektor kebun bawang. 1.5 ini jadwal pekan suci karena Paskah, rangkaian ibadah kita. Kebaktian Kamis Putih, Kamis Ibadah GBKP Runggun Tanjung Priuk dilakukan hari tanggal Kamis 17 April 2025 jam 17.30
tempat di Gereja GBKP Tanjung Priuk. Pembicara Pendeta Maria Sinta Bro Sembiring Meliala. Kebaktian Jumat Agung GBKP Runggun Tanjung Priuk dilakukan hari tanggal Jumat 18 April 2025 jam 7 pagi, tempat GBKP Tanjung Priuk. Pembicara pendeta kita, Pendeta Runggun, Pendeta Lid Malem Bro Sinulinga. Untuk selanjutnya, kebaktian Sabtu Pengharapan GBKP Runggun Tanjung Priuk dilakukan hari tanggal Sabtu 19 April 2025 jam 18.30 sore, tempat GBKP Tanjung Priuk. Pembicara Pendeta Togu Persadaan Munte. Kebaktian Minggu Paskah GBKP Runggun Tanjung Priuk dilakukan hari tanggal Minggu 20 April 2025 jam 8 pagi, tempat Jambur Mergasi 5 Cibubur. Pembicara Pendeta Irwansyah Brahmana. Untuk selanjutnya 1.5, dompet untuk mobil Gereja GBKP Tanjung Priuk ataupun mobil PKPW ada penampilan ya, bisa kita lihat di slide kita ya. Sip, ya, mana lagi nih? Ya, kita buka selanjutnya. Wah, kok balik-balik ini ya? Selanjutnya untuk perayaan HUT Tim Doa Moria ke-24 dilakukan hari tanggal Jumat 18 April 2025 jam 15 WIB, tempat GBKP Tanjung Priuk. Pembicara Pendeta Sahabat Perangin-Angin. Selanjutnya ya. Untuk yang berulang tahun ini tadi di kebaktian pagi ini semua kami lihat di sini sudah dilakukan tadi yang tadi pagi ya. Sepertinya kami lihat untuk sore ini tidak ada hadir yang berulang tahun, tapi tidak ada salahnya mungkin bagi kita jemaat yang tidak tercatat, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta jemaat kita pada hari ini. Tuhan memberkati. Kita siapkan hati kita masuk kepada ibadah. Saudara-saudari yang terkasih, minggu ini kita memasuki Minggu Passion yang ke-6, yaitu Minggu Judika, yang mengajak kita untuk memahami tentang keadilan Allah. Dalam kehidupan ini, kita sering melihat ketidakadilan, sehingga terkadang kita kehilangan harapan karena tidak ada tempat mengadu untuk memperoleh jalan keluar. Keadilan dan kebenaran menjadi kabur karena kepentingan dunia. Bahkan sebagai umat Kristiani, terkadang kita ikut melakukan ketidakadilan dalam kehidupan, baik dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Manusia tidak mampu memberikan apa yang tidak ada padanya. Kita tidak mampu menjalankan keadilan jikalau kita tidak dalam keadilan Allah. Oleh karena itu, melalui Minggu Judika ini, kita diajak untuk merasakan hidup dalam keadilan Allah, sehingga kita mampu menyatakan kebenaran dan keadilan Allah. Kita masuk kepada kebaktian kita angkat pujian. Hari ini bahagia, jemaat kami undang untuk berdiri.
Mari kita naikkan pujian. Hari ini ku rasa bahagia. Mari kita siapkan hati kita akan datang dan masuk ke dalam hadirat Tuhan lewat ibadah minggu kita. Di dalam nama Allah Bapa yang adil dan benar, anaknya Yesus Kristus yang telah menyatakan hidup adil dan benar, dan di dalam nama Roh Kudus yang senantiasa mengajari hati dan pikiranmu untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan di dalam persekutuan Roh Kudus beserta kamu sekalian. Amin. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Mazmur 119 ayat 111. Mari kita memuji Tuhan atas firman-Nya melalui pujian kita, bersyukurlah. Boleh satu tepuk tangan?
hadirat Tuhan, kami persilakan untuk duduk. Mari bersama kita angkatkan pujian atas karya Allah lewat responsoria kita. Keadilan Allah adalah keadilan yang membawa damai sejahtera. Hal ini dinyatakan ketika Allah menciptakan manusia dan ciptaan lainnya yang hidup mulia seperti Allah, di mana yang kuat berguna bagi sesama, yang lemah tidak tersisih, tetapi dibuat menjadi berharga. Syukur bagimu ya Tuhan, atas keadilan-Mu yang menjadikan kami berharga, beserta semua ciptaan berguna. Terpujilah Tuhan atas perbuatannya, kita angkat pujian kita, karya terbesar.
Kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang pertama. Kami persilakan untuk permata kita yang akan membacakan nats firman Tuhan yang pertama. Firman Tuhan yang pertama diambil dari 2 Raja-Raja 20 ayat 4 sampai ayat yang 6. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dari kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur ya Tuhan, untuk sore hari ini kembali kami boleh bersekutu bersama di dalam rumah Tuhan yang kudus ini. Bersama-sama Tuhan, kami akan dipersatukan oleh kasih setia Tuhan untuk bersama-sama dalam ibadah minggu kami. Di minggu Pasion yang ke-6 hari ini Tuhan, sebagai tanda sukacita kami atas segala kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan yang telah mempersatukan kami pada sore hari ini dalam rumah Tuhan ini, bersama-sama dengan penuh sukacita dan rasa syukur, kami telah menaikkan puji-pujian kami, mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan biarlah kiranya semuanya ini ya Bapa boleh berkenan di hadirat-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Biarlah kuasa pertolongan Roh Kudus Tuhan yang bekerja di dalam setiap hati kami pribadi lepas pribadi. Sehingga firman Tuhan yang Tuhan akan sabdakan bagi kami anak-anak-Mu, boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan di setiap perjalanan kehidupan kami. Berkati juga hamba-Mu ya Tuhan, yang saat ini akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan juga yang bekerja. Tuhan pakai hamba-Mu ini, sehingga hamba-Mu Tuhan boleh menyampaikan firman-Mu bagi setiap kami jemaat Tuhan pada saat ini. Berfirmanlah bagi kami. Dan jika ada kuasa-kuasa apapun yang ingin menghalangi hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan yang jauhkan dari setiap hati kami dan pikiran kami, sehingga tidak ada apapun yang Tuhan izinkan untuk mengganggu kami, mengganggu konsentrasi kami, menghilangkan hati dan pikiran kami, untuk kami fokus akan ke dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah bagi kami, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan yang menjadi nats khotbah kita di Minggu Pasion yang ke-6, yang juga disebut sebagai Minggu Judika hari ini, lewat kebenaran firman Tuhan kitab Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30,
Demikian firman Tuhan, kami akan membacakan nats ini secara tunggal. Mari kita baca di dalam hati kita masing-masing. Nasihat supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari Injil, tanpa digentarkan sedikit pun oleh lawan-lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan sekarang kamu dengar tentang aku. Demikian pembacaan firman Tuhan yang senantiasa akan menjadi berkat rohani bagi setiap kita anak-anak Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Shalom bagi kita sekalian. Ya. Semangat. Ada sukacita. Iya ya, selalu amin di dalam Tuhan ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seperti bersama-sama dari awal ibadah kita telah dibawa hari ini di Minggu Pasion yang ke-6, yaitu minggu-minggu kita boleh menyadari dan berjalan merenungkan akan perjalanan sengsara Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan minggu depan kita akan masuk ke Minggu Pasion yang terakhir, Minggu Pasion yang ke-7, dan seperti di Momo tadi, kita akan memasuki Minggu Prapaskah mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu tanggal 20 kita akan memasuki Minggu Paskah bersama-sama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini firman Tuhan mengajak kita dan memberikan sebuah perenungan yang besar bagi kita. Perenungan sebagai anak-anak Tuhan. Hari ini kita diingatkan bahwa sebagai anak-anak Tuhan, ternyata kita senantiasa adalah hidup dalam sebuah perjuangan dalam iman. Perjuangan dalam iman bukan hanya perjuangan di masa-masa yang sulit, bahkan juga di tengah-tengah kehidupan yang baik-baik pun, anak-anak Tuhan tidak terlepas dari sebuah perjuangan iman. Karena memang ternyata orang bisa jatuh ke dalam dosa atau orang jauh dari Tuhan, ternyata bukan saja karena sebuah penderitaan, bukan saja karena sebuah kesulitan hidup, karena kebahagiaan pun ternyata ada banyak orang yang jatuh ke dalam dosa. Jadi firman Tuhan hari ini mengajak kita bahwa sebagai umat Tuhan, kita hidup dalam sebuah perjuangan suka dan duka, senang dan susah di dalam kehidupan kita. Dan tentu terutama sekali adalah ketika kita mengalami atau ada dalam kehidupan sebuah kehidupan penderitaan. Jadi hari ini kita pertama diajak oleh firman Tuhan lewat ajakan yang disampaikan oleh Rasul Paulus di kitab Filipi 1 ayat 27 sampai 30. Yang pertama kita diingatkan adalah tetap berjuang dalam iman. Tetap berjuang dalam iman. Berjuang dalam iman di sini tentu berbicara soal perjuangan rohani. Bukan perjuangan duniawi. Perjuangan rohani. Berjuang di dalam iman. Berjuang di sini sama artinya adalah punya keinginan besar. Ada dalam keinginan tekad yang besar.
Itu arti atau makna berjuang di sini. Ketika kita punya atau ada dalam keinginan yang besar, seperti istilah yang sering terucap dari muda-mudi, ya, atau kita katakanlah dari seorang pemuda, 7 lautan akan kuseberangi, 13 gunung akan kudaki, supaya aku bisa bertemu dengan engkau. Nina mewege, ya, supaya bisa bertemu dengan berukai, ya, beru masing-masing lah, ya. Tapi 7 lautan akan kuseberangi, 13 gunung akan kudaki, nggak tanggung ini. Hujan badai akan kulalui, kata pertua, ya. Punya keinginan, hidup dalam keinginan yang besar. Itulah perjuangan yang tidak akan melihat pengorbanan yang harus dikorbankan. Ketika kita ada dalam keinginan, maka sebuah perjuangan, sebuah pengorbanan, jerih lelah tidak akan menjadi sesuatu rintangan bagi kita. Ada kami dengar khususnya untuk anak-anak kami Permata, ya, yang kemarin mungkin anak-anak kita ikut seleksi untuk masuk universitas lewat jalur undangan, ya. Jadi tentu kalau namanya seleksi tidak sudah otomatis tidak 100% yang lolos, ya. Dan akhirnya tentu perjuangan dan harapan itu tidak berhenti. Ya, kami percaya itu bagi anak-anak kami. Harapan itu tidak berhenti untuk mencapai cita-cita yang tentunya sudah begitu lama untuk dipersiapkan dan dirindukan. Dan ketika jalur dari seleksi atau undangan, ya, tidak masuk atau tidak lulus, maka akan ada tahap kedua dari ujian seleksi, ya kan. Ada banyak anak-anak kita, ya, bagaimana mereka totalitas mempersiapkan diri mereka untuk mengikuti agar ujian tahap seleksi ujian yang kedua ini mereka akan bisa lulus. Mereka belajar mempersiapkan diri dengan totalitas. Bahkan ada kami dengar anak-anak kita sampai makan pun mereka lupa. Sampai istirahat pun tidak. Ya. Belajar terus. 24 jam. Ya. Berjuang melawan ngantuk. Berjuang melawan lelah. Karena apa? Karena sedang hidup dalam sebuah keinginan. Iya kan? Karena kita sedang hidup dalam sebuah keinginan. Demikianlah yang dikatakan oleh Rasul Paulus, sama itu maknanya dengan sebuah perjuangan. Ya. Sepanjang kita hidup dalam sebuah keinginan, maka dorongan untuk mendapatkannya begitu luar biasa besar. Kita tidak akan pernah hitung-hitungan soal berapa pengorbanan, bagaimana jerih lelah kita supaya kita sampai kepada apa yang kita dapatkan. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus mengibaratkan berjuang di dalam iman di sini adalah sekali lagi sama maknanya seperti kita hidup di dalam sebuah keinginan. Hanya saja di sini tentu firman Tuhan mengajak kita di sini adalah terutama seperti yang sudah disampaikan tadi, perjuangan kita di sini bukanlah perjuangan duniawi, ya. Tetapi yang dinyatakan di sini adalah perjuangan rohani, ya. Perjuangan hubungan dengan Tuhan, perjuangan hubungan
dengan Tuhan. Jadi itu yang disampaikan lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, bahwa perjuangan kita adalah berjuang di dalam iman. Dan yang kedua dikatakanlah kita berjuang dalam hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus. Ya. Berjuang ya, dalam keinginan. Jadi di sini Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa kita harus hidup dalam keinginan, ya. Keinginan supaya hidup kita ini berpadanan dengan Injil Kristus. Jadi seperti tadi ya, pasti banyak lagi contoh-contoh ya. Seperti misalnya ini ada Dion ya, yang mau mau ikut cita-citanya jadi angkatan kan. Bagaimana dia berkorban, ya, latihan, melatih diri terus. Ya. Makanya kita doakan, ya, semua kita jemaat GBKP Tanjung Priok, ya, kita doakan semua anak-anak kita ini supaya Tuhan memberkati, Tuhan izinkan mereka untuk mendapatkan apa yang mereka cita-citakan. Amin. Ya, jangan kita biarkan mereka berjuang sendiri. Semua kita mendukung cita-cita mereka. Sama ya. Hidup dalam keinginan. Keinginan yang hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, di ayat yang ke-27 tadi dikatakan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Jadi bahasa Yunani ayat ini ditulis dengan kata politeoste, ya, yang artinya hidup sebagai warga kerajaan Allah. Ya, hidup sebagai warga kerajaan Allah. Jadi artinya hendaklah hidupmu, ya, ini disampaikan, diberikan kepada orang-orang yang hidupnya sebagai warga kerajaan Allah. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan bahwa kamras aku, semua kita yang sudah percaya kepada Kristus, kita adalah warga-warga kerajaan Allah. Ya. Kita adalah warga-warga kerajaan sorga. Sehingga dikatakan di sini sebagai warga kerajaan sorga kita, jadi status kita adalah sebagai umat pilihan Tuhan adalah hidup sebagai warga kerajaan Allah. Itulah status kita. Sehingga dia katakan, sesuaikanlah hidupmu, sesuaikan hidup kita dengan status yang kita miliki. Sama juga seperti misalnya kehidupan keluarga ya. Bagaimana misalnya kalau seorang bapak tidak menyesuaikan statusnya sebagai seorang bapak, kan bahaya ya. Seorang Moria, bagaimana kalau dia lupa statusnya sebagai Moria, mau bahaya. Permata juga ya, kalau tidak menyadari statusnya, bahaya. Bagaimana kalau ada permata yang merasa dia sudah mamre misalnya, bahaya mikir. Sama mamre juga ya. Kalau dia lupa statusnya, bahaya. Moria juga kalau dia lupa statusnya, bahaya. Sehingga Rasul Paulus dengan sangat-sangat tegas mengatakan bahwa berjuang, katanya, hidup dalam keinginan, sesuaikan status kita. Status kita dikatakan firman Tuhan adalah sebagai warga kerajaan sorga. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang sering sekali diingatkan bagi kita. Dan inilah yang menjadi sukacita besar bagi kita, sehingga sekalipun hujan deras ya, tidak menjadi penghalang bagi kita untuk datang dalam hadirat Tuhan di tengah-tengah ibadah minggu hari ini. Amin. Iya kan?
Hadilang dai manggo enak kalau tidur rumah bikin ya. Tarik selimut ya, goreng pisang atau apa segala macam ya. Banyak sekali yang bisa kita lakukan, hal-hal yang indah untuk memuaskan kedagingan kita ya. Banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk memuaskan kedagingan kita ya. Tapi karena kita sadar kita adalah warga kerajaan Allah, kita sadar status kita ya, maka kita hadir bersama-sama hari ini, hadir bersama-sama sore hari ini dalam persekutuan ibadah minggu kita di dalam rumah Tuhan ini. Ingat senantiasa status kita ya. Bukan hanya ketika kita ada dalam gereja ya. Status kita tidak pernah berubah ya. Seorang Mamre tidak akan pernah berubah statusnya sekalipun dia sudah keluar dari rumah ya. Seorang Moria tidak akan mempengaruhi statusnya sekalipun dia berada di mall, tidak berubah ya. Seorang Permata tidak akan merubah statusnya sekalipun dia sedang berada di kafe misalnya ya. Jangan pernah lupakan status kita. Itu kata firman Tuhan hari ini. Dan sekali lagi, status kita adalah pemilik, pewaris sebagai warga kerajaan Allah, warga kerajaan sorga ya. Sehingga di Galatia 2 ayat 20 di sini kembali Rasul Paulus mengingatkan kita, dia berkata, aku memang hidup ya, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristuslah yang hidup di dalamku ya. Sebagai warga kerajaan Allah, sebagai warga kerajaan sorga, kembali firman Tuhan katakan, aku ini hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup secara pribadi, melainkan Kristuslah yang hidup di dalam aku. Sehingga tadi dikatakan, perjuangan kita adalah hidup berpadanan dengan Injil Kristus, hidup selaras dengan Injil Kristus. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, sadarkah kita bahwa kita ini adalah warga kerajaan sorga? Engsi penting bikin. Sadarkah kita bahwa kita adalah warga kerajaan sorga? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini firman Tuhan ingatkan, harus sadar ya. Sama seperti pengakuan ketika ada saudara-saudara kita ya, adik kita Nggomor yang Mamre, mungkin pengakuan kita waktu kita pasu-pasu ya. Kesadaran itu tidak dipengaruhi oleh situasi, baik saat situasi senang maupun situasi susah, baik saat situasi hidup sehat maupun saat situasi hidup sakit. Kesetiaan kita kepada Tuhan tidak hanya saat hidup baik-baik saja ya, itu yang penting. Dan kunci semua ya, apa yang sudah disampaikan dari awal lewat sapaan Rasul Paulus lewat kitab Filipi ini ya, kuncinya adalah harus berdiri teguh di dalam iman ya. Harus berdiri teguh di dalam iman. Berdiri teguh dalam iman artinya tidak goyah ya. Tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran apapun, tidak mudah ragu, apalagi mundur dari iman ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, iman yang teguh itu hanya bisa terjadi ketika kita punya relasi yang intim dengan Tuhan ya. Jadi ternyata rajin berdoa, rajin ke gereja, rajin beribadah bukan jaminan ya. Tidak menjadi kriteria satu-satunya relasi kita dengan Tuhan baik. Kita
kita punya relasi yang intim dengan Tuhan. Ya. Maka Allah pernah menganggap, ya, ketika seseorang rajin berdoa, rajin dalam persekutuan, rajin melayani Tuhan, tidak menjadi jaminan relasinya intim dengan Tuhan. Sehingga fakta di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita, kita melihat, ya, orang yang rajin berdoa, bahkan ikut dalam persekutuan doa, ya, masih sering mengalami kekhawatiran dalam hidupnya, ya, masih sering mendukakan Tuhan dalam hidupnya. Orang yang rajin dalam beribadah masih banyak yang hidupnya tidak berpadanan dengan Injil Kristus. Orang yang rajin melayani Tuhan masih banyak kehidupannya sendiri menjadi batu sandungan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, setiap kita, ya, baik Mamre, Moria, Permata, anak-anak KKR yang hadir bersama-sama hari ini, relasi yang intim dengan Tuhan, hubungan yang baik dengan Tuhan tidak hanya ditentukan oleh seberapa rajin kita berdoa, seberapa rajin kita dalam persekutuan, seberapa rajin kita melayani Tuhan. Tidak menjadi jaminan. Dan bagaimana kita bisa melihat, ya, dari mana kita bisa menilai doa kita relasi yang intim dengan Tuhan atau tidak, persekutuan kita relasi yang intim dengan Tuhan atau tidak, pelayanan kita relasi yang baik dengan Tuhan atau tidak? Dari mana kita melihat? Kita bisa melihat lewat 3 hal, ya. Apakah dalam setiap persekutuan kita dengan Tuhan, iman kita semakin bertumbuh? Apakah dalam setiap pelayanan kita bertumbuh dalam iman? Apakah dalam setiap pergumulan kita bertumbuh di dalam iman? Ya. Kalau persekutuan kita tidak membuat kita bertumbuh dalam iman, itu sebagai bukti nyata bahwa doa kita, persekutuan kita bukan relasi, tapi apa? Kewajiban. Ya. Doa-doa yang kita sampaikan kepada Tuhan hanya sebagai kewajiban. Ya. Kehadiran kita dalam gereja, dalam persekutuan hanya sebagai kewajiban. Pelayanan kita dalam gereja hanya sebagai kewajiban. Kenapa kita berdoa? Ketika ada orang bertanya, kenapa kamu berdoa? Ya, saya kan orang Kristen. Kenapa kamu ke gereja? Ya, saya kan orang Kristen. Kenapa kamu melayani? Saya kan orang Kristen. Jadi ini menjadi catatan besar bagi setiap kita, ya. Kenapa kita tidak mengalami pertumbuhan rohani? Padahal kita berdoa, kita ada dalam persekutuan, kita ada dalam pelayanan. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita supaya hati-hati. Jangan sampai apa yang kita lakukan adalah hanya sebagai sebuah kewajiban, bukan relasi yang baik dengan Tuhan. Tujuan kita bukan membuat hubungan kita dengan Tuhan semakin baik, bukan membangun relasi dengan baik kepada Tuhan. Ya. Sehingga kadang-kadang tidak heran kita, ya. Ada orang yang sudah berpuluh-puluh tahun melayani Tuhan, tapi karena hanya dengan satu persoalan, dia meninggalkan Tuhan. Dia menjauhkan hidupnya dari Tuhan. Ya. Jadi ini menjadi perenungan bagi kita. Ya. Mari tanya setiap hati kita masing-masing. Ketika kita berdoa, apa yang mau kita bangun? Apa yang mau kita temukan, ya, supaya hubungan kita dengan Tuhan semakin baik. Ketika kita ada dalam persekutuan, ketika kita hadir dalam rumah Tuhan ini,
Apa tujuan kita? Supaya hubungan kita dengan Tuhan semakin baik. Ketika Tuhan memberikan kita kesempatan melayani Tuhan, apa tujuan kita? Supaya kita semakin baik hubungan kita dengan Tuhan. Hanya itu yang tujuan satu-satunya. Ya. Bukan hanya sebagai kewajiban kita. Sekali lagi, ketika apa yang kamu lakukan hanya sebagai kewajiban, maka tidak akan pernah semua itu mengalami pertumbuhan iman. Tidak akan pernah membawa kita menjadi iman yang semakin dewasa. Ya, tidak akan pernah. Ya. Maka jangan salahkan Tuhan. Ya. Kenapa saya tidak bertumbuh-tumbuh Tuhan? Ya. Saya sudah berdoa 4 kali dalam 1 hari atau lebih. Saya tidak pernah absen ke gereja. Tapi kenapa iman saya terus tidak mengalami pertumbuhan? Ya. Jadi mari ubah hari ini. Kata firman Tuhan harus diubah. Ya. Jadikan semua yang kita lakukan membuat relasi kita dengan Tuhan semakin baik. Membuat relasi kita dengan Tuhan semakin intim. Ya. Jadi bertumbuh dalam iman lewat segala situasi, ya, seperti yang disampaikan tadi. Baik situasi senang, situasi susah, baik dalam keadaan sehat, keadaan sakit, suka duka, ya, kita menjadi pribadi yang teguh, ya, di hadapan Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, dan yang lebih luar biasa, di ayat yang ke-29 pembacaan firman Tuhan kita tadi di Filipi pasal 1 ayat yang ke-29 dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ya. Ini luar biasa sekali. Dan ini bagi kita mungkin tidak indah, ya. Tidak indah bagi kita. Tapi inilah yang disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan. Kepada kamu bukan hanya dikaruniakan untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga menderita. Jadi ternyata firman Tuhan katakan, percaya dan menderita, dua-duanya anugerah. Dua-duanya anugerah. Artinya ketika kita percaya kepada Kristus dan ketika kita mengalami penderitaan, dua-duanya itu adalah anugerah. Artinya apa? Kesempatan yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, ya. Jadi mungkin seperti yang tadi, ya, baik anak-anak kita permata maupun kita sebagai orang tua, ya, sering sekali kita bertolak belakang apa yang kita lakukan dan apa yang kita doakan dengan apa yang kita terima, ya. Bisa jadi sering sekali pengalaman ini terjadi, ya. Apa yang kita doakan, apa yang kita lakukan dan apa yang kita terima berbeda, ya. Yang kita lakukan adalah perjalanan hidup yang baik-baik saja. Yang kita doakan pun tidak yang luar biasa, yang biasa-biasa saja. Ya. Kita hanya minta kepada Tuhan, berkati cita-citaku Tuhan. Hanya itu permintaan kita misalnya. Ya. Doa anak-anak kami permata, berkati cita-citaku Tuhan. Hanya itu cita-cita kita. Dan kita sudah melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Tapi sering sekali menjadi pengalaman kita. Apa yang kita lakukan itu, apa yang kita doakan itu, bukan itu yang terjadi dalam hidup kita. Ya. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, apakah itu akan membuat kita menjadi orang yang menyerah? Meninggalkan Tuhan, mundur. Menjadi anak-anak Tuhan, mundur dari warga kerajaan surga. Ya. Beberapa minggu ini luar biasa, ya, di media sosial. Apa itu Ruben Onsu, ya, pasnya itu si Ruben, ya kan, Ruben Onsu namanya, ya, yang menjadi seorang mualaf, ya.
Kita bayangkan, dari segi duniawi apapun tidak kekurangan. Ya. Apapun tidak ada lagi yang mau dicari. Ya. Tapi dia membuat satu keputusan. Meninggalkan yang termahal dalam hidupnya. Meninggalkan yang paling berharga dalam hidupnya. Yaitu meninggalkan Yesus. Ya. Satu-satunya yang menjadi juru selamat. Dan itulah yang dia tinggalkan. Sehingga seperti yang kita katakan dari awal bahwa tidak selamanya penderitaan yang membuat kita jauh dari Tuhan. Tidak selamanya pergumulan yang membuat kita ragu akan kebaikan Tuhan. Kemewahan sendiri pun ternyata bisa membuat kita jauh dari Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan. Ya. Kenapa ini bisa terjadi? Seperti yang disampaikan oleh firman Tuhan hari ini. Dia tidak berdiri di atas iman yang teguh. Dia tidak memiliki relasi yang benar dengan Tuhan. Sehingga pengalaman pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani, pertumbuhan iman tidak dia alami. Dan perjuangan adalah hanya perjuangan secara duniawi. Jadi bersyukur kita hari ini ketika firman Tuhan boleh memagari setiap kita, ya. Memagari setiap kita sebagai warga kerajaan Allah. Dan hari ini kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Jangan ada satupun yang membuat kita ragu, ya, akan identitas kita, status kita sebagai warga kerajaan Allah. Dan di ayat yang terakhir, dalam pergumulan yang sama seperti dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku, kata Rasul Paulus, ya. Sekalipun penderitaan dan pergumulan tidak berakhir, tapi kemenangan itu tetap menjadi milik orang-orang yang dimenangkan oleh Tuhan. Amin. Ya. Jadi peganglah teguh, khususnya kami anak-anak kami, ya, yang tentunya tetap menjadi sesuatu yang luar biasa di tengah-tengah gereja kita. Yang terus menjadi doa-doa bersama bagi kita. Teruslah menjadi saksi bagi Kristus, ya. Berdiri teguh dalam iman. Dan itulah kerinduan Tuhan bagi setiap kita hari ini. Sekali lagi, jangan pernah kehilangan status kita sebagai anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang ahli waris kerajaan Allah. Tuhan memberkati, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Yang sungguh boleh memagari kami, sehingga sungguh kami boleh bertumbuh di dalam iman. Jadikan setiap perjalanan dan pengalaman hidup kami Tuhan, semuanya boleh membangun keintiman kami, membangun relasi kami dengan Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan saat ini, baik lewat persekutuan kami, baik lewat doa-doa kami dan pelayanan kami rindu tidak akan pernah ada yang sia-sia. Karena semua yang kami lakukan Tuhan, bukan sebatas kewajiban kami, tapi semuanya kami lakukan untuk membangun relasi kami semakin baik dengan Tuhan. Sehingga pagar kami semakin teguh, benteng kami semakin teguh. Apapun yang menjadi tantangan di tengah-tengah dunia ini, kami tidak akan pernah kehilangan status kami sebagai umat pilihan Tuhan, ahli waris kerajaan Allah, kerajaan sorga. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, untuk bersama-sama kita akan mengakukan pengakuan iman rasuli kita. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga itulah dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, kami persilakan untuk duduk kembali. Mari kita mempersiapkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sekaligus di minggu pertama ini, kita akan memberikan persembahan kita untuk mendukung tenaga PI kita. Lewat pelayanan detaser, kita akan memberikan sekali persembahan dalam kolekte ekstra kita ke depan. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita mengumpulkan persembahan kita sambil bernyanyi, sungguh ku bangga Bapa. Saudaraku, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk ke dalam doa persembahan dan doa syafaat kita. Mari kita satukan hati kita, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di sorga, Bapa yang baik, sumber segala berkat dalam hidup kami. Kami anak-anak-Mu telah membawa persembahan syukur kami, menjadi persembahan kami yang saat ini Tuhan telah kami bawa dalam hadirat-Mu. Biarlah Bapa berkenan memberkati,
Dan kiranya persembahan ini juga sungguh berkenan di hadapan-Mu. Berkati gereja Tuhan yang akan menata layankan persembahan ini Tuhan. Sehingga lewat setiap pelayanan yang dilakukan oleh gereja Tuhan, baik di tingkat runggun kami, klasis dan secara sinodal, semuanya Tuhan akan dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Dan lewat pelayanan kami akan ada banyak orang yang terberkati. Berkati juga setiap anak-anak-Mu yang telah mengumpulkan persembahan syukur ini. Baik juga Tuhan lewat persembahan ibadah minggu kami, persembahan kolekte ekstra kami untuk mendukung pelayanan PEI Tenaga Detaser, dan juga persembahan syukur yang telah disampaikan anak-anak-Mu. Kiranya sungguh semuanya Tuhan menjadi persembahan yang diberkati oleh Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami juga menyerahkan setiap pelayanan kami di Runggun GBKP Tanjung Priuk sepanjang 1 minggu ke depan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang bekerja lewat seluruh majelis Runggun, pengurus PJJ, pengurus kategorial, pelayan KKR dan semua tim yang ada. Tuhan boleh melakukan pelayanan ini dengan sungguh dan baik bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan di sektor 1 sampai 9. Bersama-sama kami boleh melakukan setiap agenda pelayanan kami sepanjang 1 minggu ke depan. Hamba-Mu juga berdoa dan menyerahkan seluruh perjalanan kehidupan anak-anak-Mu sepanjang 1 minggu ke depan ya Tuhan. Baik secara keluarga, secara pribadi. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menuntun. Apapun yang menjadi rancangan di tengah-tengah kehidupan setiap jemaat-Mu, biarlah Tuhan yang memberkati. Berkati setiap usaha, pekerjaan, dan apapun yang umat Tuhan lakukan sepanjang 1 minggu ke depan. Biarlah Tuhan mereka mendapatkan berkat-berkat yang melimpah, yang datangnya dari Tuhan saja. Bapa kami yang di sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit, dan juga dalam keadaan pemulihan kesehatan. Tuhan yang memberkati setiap pelayanan kesehatan, setiap pengobatan yang dia jalani Tuhan. Semuanya Tuhan berkati. Dan saudara-saudara kami ini juga Tuhan mengalami pemulihan yang sempurna dari Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk anak kami Yohana Beru Ginting yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit Koja. Tuhan yang memberkati pelayanan kesehatan yang dia terima Tuhan, sehingga anak kami ini boleh segera dipulihkan kesehatannya. Tuhan berkati juga kesehatan terus kekelengan kami Bapak Samuel Ginting, secara khusus Tuhan kesehatan matanya. Tuhan yang memberkati sehingga dia juga Tuhan akan pulihkan kesehatan matanya dengan baik. Kami juga berdoa ya Bapak saat ini untuk seluruh anak-anak Tuhan yang Tuhan berikan hari sukacita di hari ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan. Tuhan yang memberkati sukacita mereka ini ya Bapa. Jadikan semuanya Tuhan menjadi sukacita besar dan rasa syukur di tengah-tengah kehidupan mereka secara pribadi dan juga di tengah-tengah keluarga pribadi lepas pribadi. Bapa yang di sorga, kami juga berdoa ya Tuhan, secara khusus saat ini kami mau membawa setiap harapan dan cita-cita seluruh anak-anak kami yang saat ini Tuhan ada dalam kelas 3 SMA, yang akan mengakhiri pendidikan mereka di tingkat SMA dan akan melanjutkan kepada setiap harapan dan cita-cita mereka ya Tuhan. Secara khusus kami bawa anak-anak-Mu, anak-anak yang kami kasihi, Cindy Beru Tarigan, Dion Tarigan, Eliezer Surbakti, Frans Bangun, Moses Tarigan, Gerald Ketaren, Herdi Ginting, Julia Beru Surbakti, Monica Gracela, Pelangi Beru Purba, Filipus Sitepu, Rafael Sembiring, Richard Peranginangin, Ruita Beru Ginting, Wisnu Ginting, dan Samuel Ginting. Pribadi lepas pribadi anak-anak mini Tuhan, sungguh Tuhan menilik hati mereka, harapan mereka, cita-cita mereka ya Tuhan. Di dalam persekutuan kami dalam rumah Tuhan pada saat ini, kami sungguh meletakkan setiap cita-cita dan harapan mereka. Biarlah kiranya Tuhan bermurah hati untuk memberkati setiap cita-cita dan harapan mereka Tuhan, untuk melanjutkan jenjang pendidikan mereka, status
pendidikan mereka Tuhan, setelah mereka akan mengakhiri pendidikan di tingkat SMA. Tuhan yang berkarya di tengah-tengah setiap kehidupan anak-anak-Mu ini, berikan yang terbaik Tuhan, apa yang menjadi kerinduan mereka. Berikan ketenangan hati, kedamaian, di dalam mereka mempersiapkan diri, di dalam perjuangan ini ya Tuhan. Kami sebagai keluarga besar GBKP Runggun Tanjung Priuk, bersama-sama kami menopang, bersama-sama kami berdoa, biarlah kemurahan Tuhan yang bekerja, mengizinkan anak Mini untuk boleh meraih apapun yang menjadi kerinduan mereka, cita-cita mereka Tuhan, di dalam melanjutkan pendidikan mereka. Tuhan yang menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan yang memberikan keberhasilan dan kesuksesan. Terima kasih ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang hari ini, sore hari ini, boleh bersama-sama kami ada dalam rumah Tuhan ini. Kami juga percaya Tuhan, Tuhan melihat kehadiran kami satu persatu, pribadi lepas pribadi. Tuhan kiranya senantiasa terus bermurah hati, memberkati setiap kami. Baik kami yang hadir bersama-sama dalam persekutuan ini, dan juga setiap anak-anak-Mu yang hari ini Tuhan izinkan boleh melayani Tuhan lewat persekutuan ibadah ini. Kiranya apapun yang kami lakukan, baik kehadiran kami dalam persekutuan ibadah minggu ini, baik dalam pelayanan kami Tuhan, senantiasa kiranya jauhlah dari kerinduan hanya sebagai kewajiban kami, hanya sebagai tanggung jawab kami, tapi semuanya kami lakukan Tuhan. Biarlah kiranya hanya satu tujuan kami, membangun relasi kami, relasi yang semakin baik dengan Tuhan, sehingga kami mampu dipagari dengan status yang tinggi, yang besar, yang benar sebagai warga kerajaan Allah. Dan jika sebentar ya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah minggu ini, dan sekalipun nanti kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, kami akan pulang penuh dengan membawa berkat Tuhan, penuh dengan sukacita. Dan kami percaya sepanjang sisa hari ini Tuhan, hidup kami tetap ada dalam pimpinan Tuhan saja. Inilah doa kami ya Bapa, biarlah Tuhan yang sempurnakan, sehingga doa ini berkenan di hadirat-Mu. Kami berdoa dan membawa persembahan kami di dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita dan bersama-sama menyatakan tekad kita secara responsoria. Allah adalah sumber keadilan dan kebenaran yang membela kita dari ketidakadilan dan ketidakbenaran dunia ini. Ia memanggil kita supaya hidup dalam keadilan dan kebenarannya. Ya Tuhan, kami berjanji untuk hidup dalam keadilan dan kebenaran. Kami berjanji menjalankan keadilan dan kebenaran. Gereja, masyarakat, dan di dalam lingkungan pekerjaan kami. Mari kita meneguhkan tekad kita dengan bernyanyi lagu pujian kita, Sebab Kau Besar. Dan
Mari bersama-sama kita dalam doa Bapa kami kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah dalam damai dan sejahtera. Lakukanlah keadilan dan kebenaran di dalam hidup saudara. Sebagai kekuatanmu, terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan kita. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan saudara sesudah saudara menderita seketika lamanya. Dialah yang mempunyai kuasa yang memberkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian kita pada hari ini telah selesai, sampai kita kepada saat teduh. Saat teduh kita mulai. Amin. Selamat hari Minggu. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.